Unjuk rasa menolak PPKM yang digaungkan di media sosial sebagai aksi demo Jokowi Endgame. Lalu kelompok-kelompok mana saja yang menunggangi aksi ini? Benarkah digunakan atau diprovokasi untuk orang-orang atau pihak tertentu? Kami akan membahas bersama Herwawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Selamat sore, Prof. Kiki. Selamat sore. Prof. Kiki, dari unjuk rasa menolak PPKM kemudian digaungkan di media sosial sebagai Jokowi Endgame. Demo ini menurut Anda, bacaan Anda atau analisa Anda seperti apa, Prof. Kiki? Pertama, isunya tidak ada common denominator ya. Ini berbeda seperti pada zaman kejatuhan Soeharto dan bahkan kejatuhan Gus Dur, karena Gus Dur itu kombinasi antara proses-proses elit dan massa. Kalau Soeharto itu 80% itu proses massa. Nah, kalau itu ditiru, sekarang ini tidak ada common denominator kebencian publik seperti zaman Soeharto. Yang benci ke Jokowi itu mungkin setengah, seperempat, sepertiga gitu. Pendukungnya banyak juga, itu pertama. Yang kedua, tidak ada kondisi objektif yang memungkinkan orang menggalang massa simpatisan menjadi massa supporter. Nah, akibatnya apa? Orang yang bersimpati terhadap isu-isu yang diusung oleh para demonstran belum tentu mau diajak berdemo gitu. Karena apa? Itu dua hal yang berbeda. Supporter, pendukung, dan simpatisan itu berbeda dalam proses seperti ini. Karena berdemo itu kan butuh upaya, butuh uang, butuh waktu, dan penuh risiko. Apalagi sekarang COVID begini. Nah, kalau kemudian ada yang menyatakan atau menganalisa bahwa ini ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu yang memprovokasi agar unjuk rasa ini terjadi, Anda melihatnya juga demikian, Prof. Kiki? Iya, tidak ada demo itu nggak ada yang nunggangi seperti itu, gitu. Itu pasti. Nah, masalahnya ada orang sebagian mahasiswa misalnya yang ikut itu die hard, memang sudah benci Jokowi, apapun yang dilakukan mereka tetap akan ujung-ujungnya Jokowi. Ada got di depan rumah kita mampet gitu, yang salah Jokowi, presidennya harus turun gitu. Nah, ada yang seperti itu, staunch supporter terhadap penurunan penjatuhan Jokowi. Tapi ada yang ikut-ikutan, ada ini. Nah, harapan saya tidak menyebut provokator, saya menyebutnya bandar aja gitu. Karena memang uangnya dari mereka. Bandar maksudnya siapa, Prof? Nah, ini kura-kura dalam perahu ini, pura-pura tidak tahu. Semua orang juga tahu, yang punya duit banyak siapa. Udah itu aja lah. Terus yang pernah terlibat kasus-kasus sebelumnya itu siapa gitu. Kasus hakim ditembak mati dan nggak diapa-apain gitu. Nah, kasus demo-demo sebelumnya kan semua sudah sangat jelas, polisi juga tahu. Cuman masalahnya berani apa tidak gitu. Karena pertimbangannya lalu pertimbangan politis. Itu tadi yang ngomong Pak Wawan itu tahu dia gitu. Cuman masalahnya kan dia pejabat, dia nggak berani ngomong aja gitu. Oke. Jadi tujuan bandar ini apa, Prof. Kiki? Ya, pergantian pemerintahan. Nah, ada tujuan-tujuan yang sifatnya narsistik kekuasaan, yang apapun pokoknya kekuasaan harus kembali kepada kelompoknya gitu. Ada barisan sakit hati yang merasa berkeringat tapi tidak dipakai gitu. Ada juga yang hanya sebatas kepentingan ekonominya terganggu atau mencari porsi kekuasaan ekonomi yang lebih besar melalui kekuasaan politik. Karena di Indonesia ini kekuasaan politik menghasilkan penguasaan sumber daya ekonomi. Kalau di dalam dunia internasional, di mana-mana, sumber daya ekonomi itu merupakan sumber daya politik. Oleh karena itu, penggunaan uang misalnya itu harus dibatasi di dalam
proses-proses politik, kampanye misalnya uang diatur, dibatasi. Nah, cilakanya di Indonesia terbalik, kekuasaan menghasilkan uang sehingga orang-orang yang punya uang tetapi sekarang tidak berkuasa itu bertarung supaya uangnya tidak lenyap. Nah, uang dalam tanda petik ini pasti uang abu-abu lah, setengah hitam gitu. Oke, Prof Kiki, tapi apa indikasi kuatnya sehingga Prof Kiki bisa berani mengatakan bahwa ini ada bandar di balik unjuk rasa menolak PPKM yang berujung pada seruan Jokowi Endgame di media sosial ini? Sekarang beginilah, semua tahu, yang paling bodoh pun tetap tahu bahwa kalau turun ke jalan sekarang ini risikonya kena penyakit. Gitu. Ya. Nah, tetapi sikap publik bahwa COVID itu memang ada, tapi itu masalah orang lain, bukan masalah saya. Gitu. Kalau saya buktinya nggak apa-apa, baik-baik aja. Nah, sikap ini yang dimanfaatkan. Mari kita dongkel. Nah, itu sangat jelas dan itu perlu duit. Turun ke jalan hari gini, makan aja kita susah. Mau demo idealisme, omong kosong itu. Gitu. Omong kosong bahwa driving forces di balik gerakan-gerakan seperti itu murni seperti moral force yang disuarakan mahasiswa dulu, tidak untuk pencarian kekuasaan, tetapi semata-mata meluruskan jalan pemerintahan gitu. Nah, ujung-ujungnya ikut juga. Gitu. Pada pasca 98 misalnya, berapa orang aktivis 98 yang menolak duduk pada kursi kekuasaan, termasuk saya gitu. Saya nggak berminat duduk di kursi kekuasaan. Saya hanya berminat menurunkan sebuah rezim yang uncontrol, yang tidak bisa dikontrol. Nah, apakah masih ada sekarang ini? Enggak. Sekarang ini pertarungan untuk mencari kekuasaan, sama-sama mencari kekuasaan. Kasus BEM UI misalnya, udah jelas-jelas dia nyantolnya kemana kok gitu. Masih dipertanyakan. Ini adalah permainan untuk mencari kekuasaan menurut Prof Kiki. Ya. Kita melihat ada beberapa unjuk rasa yang memang kemarin terjadi, tapi yang di Jakarta justru batal. Ada apa menurut Prof Kiki ini? Ya itu tadi, saya bilang hari gini kalau suruh demo, risikonya kena positif. Orang tidak sadar urusannya biasanya kan mati, hidup gitu. Kalau selamat hidup, menjadi penyintas, tapi kalau enggak mati. Orang lupa bahwa yang hidup pun itu butuh duit banyak sekali. Kalau seseorang dinyatakan sembuh atau dinyatakan meninggal, itu butuh biaya kira-kira 80 juta. Gitu. Nah, siapa yang mau turun ke jalan terus enggak punya duit sekarang ini, mau turun ke jalan untuk sesuatu yang jauh kekuasaan kepresidenan gitu kan sangat sulit membayangkan itu bisa terjadi gitu. Nggak ada, apalagi yang demo ketangkep kan ada anak SMP, ada anak SMA, demo di mana di Maluku, temanya mengusung tema jatuhkan Jokowi, ya agak jauh lah, agak jauh gitu. Demo di Bandung biasanya yang keras, bagus. Ini nggak ada demo-demo serupa yang seragam temanya. Jadi kalau penggeraknya politis ketika kemarin di unjuk rasa Jakarta justru batalnya bukan karena politis, Prof Kiki? Enggak lah, kalau saya bilang ya ada kondisi yang tadi saya sebut, faktor-faktor lingkungan strategis, kondisi objektifnya itu memang tidak mendukung untuk bikin demo gitu. Baik, terakhir untuk Prof Kiki, karena kondisi tadi perebutan kekuasaan kita tahu 2024 sudah kurang beberapa tahun lagi yang saat ini sudah mulai panas. Sampai kapan unjuk rasa semacam ini akan terus terjadi? Apalagi saat ini kita masih menghadapi COVID juga, Prof Kiki. Sampai bandar-bandar itu mendapatkan sekeping kekuasaan gitu. Kalau jadi presiden kan hanya satu orang nanti, dan Jokowi kan nggak bisa melanjutkan lagi ke periode ketiga meskipun ada upaya-upaya untuk periode ketiga gitu. Nah, jadi yang dikejar apa?
ya sekeping kekuasaan untuk mengamankan kepentingan ekonomi atau kepentingan kekuasaan itu sendiri bagi Oke. orang-orang itu gitu. Baik, di tengah pandemi COVID-19 Mas Cede Itu orang menunggangi atau mau provokasi bertanggung ya menurut jawab Prof itu. Kiki. Baik, terima kasih telah berbagi pandangan Prof Kiki di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu.